Bab 3 Trematoda. Bentuk tubuh cacing Trematoda pipih mirip daun yang tidak bersegmen. Alat reproduksi Trematoda pada umumnya bersifat hermafrodit atau berkelainan ganda, kecuali skistosoma yang bersifat uniseksual. Ciri khas lain dari cacing Trematoda adalah adanya sistem ekskresi atau phloem cell yang untuk tiap-tiap spesies khas bentuknya. Sistem reproduksi pada Trematoda telah sempurna pertumbuhannya. Semua cacing Trematoda bertelur atau oviparus, dengan telur yang umumnya mempunyai operkulum atau penutup, kecuali telur skistosoma. Cacing hanya dapat berkembang menjadi larva jika berada di dalam air. Siput-siput yang menjadi hospes perantara Trematoda, yang pertama ada Pyrenella, yang kedua Segmentina, dan yang ketiga ada Semisulcospira. Selanjutnya yaitu infeksi parasit. Pada manusia, infeksi Trematoda dapat terjadi melalui berbagai macam jalan. Pada skistosoma, stadium infektif cacing ini adalah Serkaria yang memasuki tubuh hospes definitif secara aktif dengan menembus kulit yang berlindung pada waktu berada di dalam air. Cara infeksi pada Trematoda lainnya terjadi melalui masuknya Metaserkaria ke dalam mulut bersama makanan dalam bentuk tanaman air baik batang, daun, ataupun buahnya. Yang kedua ada Trematoda hati. Termasuk Trematoda hati adalah Fasciola hepatica, Clonorrhosis sinensis, Opisthorhis viverrini, dan Opisthorhis felineus. Lalu yang ketiga ada Trematoda paru. Cacing daun yang dapat menjadi parasit pada manusia adalah Paragonimus westermani. Yang keempat yaitu Trematoda darah. Cacing Schistosoma japonicum, Schistosoma hematobium, dan Schistosoma mansoni adalah kelompok Trematoda darah yang merupakan penyebab penyakit-penyakit yang menjadi masalah kesehatan di berbagai negara. Di sini ada definisi dan istilah umum Trematoda. Yang pertama, di genetik. Terdapat 2 generasi pada setiap daur hidup lengkap cacing, yaitu generasi seksual dan generasi aseksual. Yang kedua, monogenetik. Terdapat hanya 1 generasi pada cacing setiap daur hidup yang lengkap. Ketiga, distomata. Trematoda yang mempunyai 2 alat isap mulut atau sucker. Yang keempat, acetabulum, yaitu alat isap yang terdapat di bagian ventral tubuh Trematoda yang berfungsi untuk menempel, sering disebut sebagai ventral sucker. Yang kelima, gynaecophoric canal, bentuk lekukan atau saluran yang terdapat pada badan cacing jantan skistosoma yang menjadi tempat cacing betina pada saat terjadi kopulasi. Yang keempat, Miracidium, yaitu larva Trematoda stadium pertama yang menetes dari telur Trematoda pada waktu masuk ke dalam air. Yang ketujuh, Sporokista, yaitu larva Trematoda stadium kedua yang terbentuk di dalam tubuh moluska. Di dalam tubuh moluska terjadi multiplikasi aseksual stadium ini yang hanya terjadi pada skistosoma. Yang ke-8 ada redia. Larva Trematoda stadium ketiga ini terjadi dalam tubuh moluska. Multiplikasi aseksual redia yang pada semua Trematoda kecuali skistosoma. Yang ke-9 ada Serkaria. Merupakan stadium akhir Trematoda yang terbentuk di dalam tubuh moluska. Larva berekor ini akan meninggalkan tubuh moluska, hidup bebas di dalam air, atau kemudian membentuk kista pada tumbuhan atau hewan lainnya. Yang ke-11 ada Metaserkaria atau Endolesekaria. Stadium infektif Trematoda yang terbentuk dari Serkaria yang
membentuk kista, dan kehilangan ekornya. Yang ke-11, skistosomulun. Bentuk muda imatur cacing skistosoma terbentuk di dalam tubuh hospes definitif. Dan yang terakhir ke-12 yaitu vitellarium. Kelenjar pada trematoda, kelenjar vitelin yang menghasilkan bahan untuk mematangkan telur. Selanjutnya ada trematoda usus. Yang pertama yaitu Fasciolopsis baski. Trematoda ini merupakan cacing trematoda yang terbesar ukurannya yang menginfeksi manusia sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda usus raksasa atau giant intestinal fluke. Cacing dewasa hidup di dalam usus halus, yaitu di duodenum dan jejunum manusia dan babi. Fasciolopsis baski endemis di Cina. Juga banyak dilaporkan dari Taiwan, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Indonesia. Di sini ada anatomi dan morfologi cacing dewasa. Fasciolopsis baski dewasa mempunyai bentuk seperti daun dengan ukuran panjang badan antara 20 dan 70 mm dan lebar badan antara 8 dan 20 mm. Ciri-ciri anatomi dan morfologi cacing ini adalah yang pertama acetabulum, yaitu ukuran organ ini lebih besar daripada ukuran oral sakar. Yang kedua, kepala. Bagian kepala tidak mempunyai kerucut kepala atau sepalikon. Yang ketiga, usus dan alat pencernaan. Terdapat prefaring pendek, faring yang berbentuk bola, dan usofagus yang pendek. Diikuti oleh sepasang sekum yang tidak bercabang. Yang keempat, alat reproduksi, yaitu terdapat 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Yang kelima, ovarium. Ovarium tidak bercabang, terletak di pertengahan tubuh. Yang keenam, vetellaria. Organ ini terletak di sebelah lateral sekum, tersebar mulai dari ujung anterior setinggi ventral sucker sampai ke ujung posterior tubuh cacing. Dan yang terakhir, uterus. Bentuk uterus yang melingkar menuju ke arah batas anterior ventral sucker dan berakhir pada atrium genital. Yang kedua ada niclosamid. Dosis orang dewasa 2 gram sebagai dosis tunggal, sedangkan dosis anak dengan berat badan 10-35 kg adalah 1 gram, dan untuk anak dengan berat badan kurang dari 10 kg diberikan 0,5 gram obat cacing. Tetracloetilen dan hexylroserkinol atau stilbazium iodide adalah obat-obatan lama yang digunakan untuk mengobati cacing ini. Dan yang terakhir ada pencegahan. Untuk mencegah penyebaran penyakit, setiap penderita harus diobati dengan baik. Untuk memutuskan rantai daur hidup cacing harus dilakukan pemberantasan siput yang menjadi hospes perantara pertamanya. Untuk memberantas siput digunakan larutan sulfat tembaga dengan konsentrasi 1:50.000. Selain itu, sayuran atau tanaman air yang akan dimakan sebaiknya dimasak dengan baik sehingga larva infektif yaitu Mathesacaria dapat dibasmi. Untuk membunuh telur, Miracidium dan Saccharia yang terdapat di dalam air dapat diberikan larutan kapur sebanyak 100 ppm part per million atau larutan sulfat tembaga dengan konsentrasi 20 ppm. Selanjutnya ada Heteropis. Cacing ini hidup di dalam lumen usus atau dijumpai melekat pada mukosa di usus di antara filus-filus usus manusia dan hewan pemakan ikan yang menjadi hospes definitifnya. Infeksi cacing ini heteroifiasis banyak dilaporkan dari Asia Timur, Cina, dan Asia Tenggara dan Mesir yang merupakan daerah endemis cacing ini. Di sini itu ada anatomi dan morfologi.
Heteropis dewasa berukuran sangat kecil dengan panjang badan sekitar 1,3 mm dan lebar badan sekitar 0,5 mm. Cacing berbentuk piriform berwarna agak kelabu. Cacing dewasa mempunyai kutikulum berduri halus seperti sisik. Ventral sucker, alat isap ini terletak di daerah sepertiga tengah bagian anterior tubuh. Lalu ada genital sucker, alat isap genital yang dapat digerakkan keluar masuk ini terdapat di bagian posterior dan alat isap ventral. Yang terakhir, alat reproduksi. Ovarium berbentuk bulat, terletak di bagian anterior testis. Dan selanjutnya ini ada telur. Telur cacing mempunyai penutup operkulum. Telur berdinding tebal dengan ukuran panjang telur sekitar 29 mikron dan lebar sekitar 16 mikron. Pada waktu dikeluarkan oleh induk cacing, telur mengandung mirasidium yang hidup. Lalu yang terakhir ada daur hidup. Hospes definitif cacing ini adalah manusia dan hewan pemakan ikan. Sedangkan siput air tawar, misalnya Piranella dan Ceridea, merupakan hospes perantara pertama. Selaku hospes perantara kedua adalah beberapa jenis ikan, misalnya mugil, tilapia, dan Acanthagobius. Telur cacing yang masuk ke dalam air jika dimakan siput. Di dalam tubuh siput, telur menetas dan larva mirasidium akan tumbuh menjadi sporokista, lalu redia, dan kemudian berkembang menjadi serkaria. Serkaria kemudian akan keluar dari tubuh siput dan mencari ikan yang bertindak selaku hospes perantara yang kedua. Di bawah sisik ikan atau di dalam daging ikan, serkaria akan tumbuh menjadi kista matesakaria yang infektif bagi hospes definitif. Dalam waktu 2 minggu sesudah infeksi, larva telah berkembang menjadi cacing dewasa yang sudah mampu bertelur. Di sini ada penularan parasit. Heteropies adalah parasit yang dapat menyerang manusia dan berbagai hewan seperti kucing, anjing, mamalia, dan burung pemakan ikan. Nelayan yang terinfeksi dapat menularkan parasit ini kepada orang lain karena mereka sering buang air besar di daerah perairan tempat mereka mencari ikan. Gejala klinis dan diagnosis. Infeksi oleh Heteropies biasanya menunjukkan gejala klinis pada infeksi yang berat. Gejala tersebut disebabkan oleh iritasi yang diakibatkan oleh cacing pada mukosa usus. Gejala umumnya meliputi diare berlendir yang berlangsung lama, disertai kolik serta nyeri perut. Cacing dewasa yang menembus fili usus dapat menyebabkan telur cacing menyebar melalui aliran darah dan limfe, yang pada akhirnya dapat menimbulkan granuloma di dalam otak dan jantung. Diagnosis pasti infeksi Heteropies dapat dilakukan dengan pemeriksaan tinja penderita untuk mendeteksi telur cacing yang memiliki bentuk spesifik. Pengobatan dan pencegahan. Obat pilihan untuk mengatasi infeksi oleh Heteropies dan cacing famili Heteropidae lainnya adalah dengan dosis 3 kali 25 mg per kilogram berat badan per hari, baik untuk dewasa maupun anak-anak. Obat alternatif meliputi tetrakloretilen, befenium hidroksinaftoat, dan hexylresorkinol. Untuk pencegahan, ikan yang dikonsumsi harus dimasak dengan sempurna untuk menghindari makan ikan mentah dan potensi penularan parasit. Di sini ada Metagonimus yokogawai. Metagonimiasis disebabkan oleh infeksi Metagonimus yokogawai dan banyak terjadi di Asia Timur, Asia Tenggara, Siberia, dan Balkan. Cacing dewasa hidup di jejunum hospes definitif seperti anjing, kucing, babi, burung pelikan, dan manusia. Cacing dewasa memiliki panjang sekitar 2 mm dengan kutikulum bersisik di bagian anterior tubuh, serta acetabulum dan genital pore.
Telur cacing serupa dengan Heteropies. Hospes perantara pertama adalah siput air tawar, sedangkan hospes perantara kedua adalah ikan air tawar seperti Pleistoglosus dan Salmon perrier. Infeksi disebabkan oleh konsumsi ikan mentah yang terinfeksi. Gejala klinis termasuk iritasi usus, peradangan, erosi sel, dan pembentukan granuloma di organ lain. Diagnosis dilakukan dengan mendeteksi telur cacing dalam tinja. Pengobatan metagonimiasis menggunakan praziquantel dengan dosis 3 kali 25 mg per kilogram berat badan per hari. Pencegahan dilakukan dengan memasak ikan dengan baik sebelum dikonsumsi. Esinostoma. Ekinostomiasis disebabkan oleh infeksi esinostoma dan sering dilaporkan di Asia, termasuk Cina, Asia Tenggara, dan India. Parasit dewasa hidup di usus halus manusia dan beberapa hewan. Esinostoma dewasa berukuran sekitar 15 kali 3,5 mm dengan kutikulum bersisik halus dan ciri khas di sekitaran oral Schucker. Ciri lainnya meliputi testis dan ovarium berbentuk bulat, telur berukuran 82 kali 116 mikron dengan operkulum, dan saat dikeluarkan belum infektif. Daur hidup melalui hospes perantara pertama siput kecil dan hospes perantara kedua siput berukuran besar atau ikan. Gejala klinis meliputi kerusakan mukosa usus, diare, nyeri perut, anemia, dan edema. Diagnosis dilakukan dengan pemeriksaan tinja, pengobatan menggunakan praziquantel 25 mg per kilogram berat badan dosis tunggal dan tetrakloretilen. Pencegahan dilakukan dengan memastikan siput besar, ikan atau tumbuhan air yang dikonsumsi telah dimasak dengan baik. Trematoda hati disebabkan oleh cacing seperti Clonorhizis sinensis, Opisthorhizis felinius, Opisthorhizis viverrini, Fasciola hepatisa, dan Dicroceolium dendritisum. Cacing ini hidup di dalam jaringan hati, saluran empedu, dan organ terkait lainnya. Manusia, mamalia, dan unggas menjadi hospes definitif. Sementara siklus hidupnya memerlukan 2 hospes perantara, siput dan ikan, siput atau semut. Clonorhizis sinensis. Clonorhizis sinensis atau Chinesis liver fluke menyebabkan clonorchiasis dan banyak dilaporkan di Jepang, Korea, Cina, Taiwan, dan Vietnam. Cacing dewasa hidup di saluran empedu manusia, anjing, kucing, babi, dan kadang-kadang angsa. Morfologi meliputi bentuk pipi seperti daun dengan panjang 12-20 mm, lebar 3-5 mm, ventral sucker yang lebih kecil dari oral sucker. Usus panjang mencapai bagian posterior, 2 testis tandem di bagian posterior, ovarium kecil di bagian anterior testis, dan telur berukuran 29 kali 16 mikron dengan operkulum dan larva Miracidium. Daur hidup melalui hospes perantara siput dan ikan air tawar. Gejala klinis bisa ringan hingga berat seperti kelemahan, penurunan berat badan, anemia, edema, hepatomegali, dan diare. Diagnosis dilakukan dengan pemeriksaan tinja atau cairan dedonum. Pengobatan utama adalah praziquantel 25 mg per kilogram 3 kali sehari selama 1-2 hari atau dosis tunggal 40 mg per kilogram atau albendazole 10 mg per kilogram selama 7 hari. Pencegahan meliputi memasak ikan dengan baik dan mencegah pencemaran air dengan membangun WC yang sesuai dengan prinsip kesehatan lingkungan. Opisthorhizis. Opisthorchiasis disebabkan oleh infeksi cacing Opisthorhizis. Opisthorhizis viverrini endemis di Thailand, Kamboja, dan Laos. Sementara Opisthorhizis felinius tersebar di Rusia, Eropa Timur, dan beberapa negara Asia. Cacing dewasa hidup di saluran empedu manusia, mamalia pemakan ikan. Morfologi cacing ini berbentuk pisau bedah dengan panjang 7-12 mm dan lebar 2-3 mm. Memiliki 2 alat hisap oral sucker dan ventral sucker yang sama besar, uterus berlobus, 2 testis berlobus, dan kelenjar vitelin di sepertiga tengah tubuh. Telur Opisthorhizis berukuran sekitar 30 mikron kali 12-16 mikron.
Opistorsis valenius dan 26 kali 13 mikron Opistorsis viverrini dengan embrio di dalamnya. Daur hidup melibatkan siput sebagai hospes perantara pertama dan ikan Cyprinidae sebagai hospes perantara kedua. Infeksi manusia terjadi melalui konsumsi ikan mentah yang mengandung larva Metacercaria. Schistosoma adalah cacing trematoda yang menyebabkan masalah kesehatan pada manusia. Terdapat 3 spesies utama yang menyebabkan penyakit schistosomiasis, yaitu Schistosoma japonicum, Schistosoma haematobium, dan Schistosoma mannsoni. Mereka memiliki sebaran geografis yang berbeda sesuai dengan hospes perantara masing-masing. Schistosomiasis japonicum endemis di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Schistosoma haematobium dilaporkan dari Afrika dan Timur Tengah, sedangkan Schistosoma mannsoni banyak dijumpai di Afrika, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Cacing schistosoma hidup di dalam vena-vena tertentu dalam tubuh manusia, yang mempengaruhi tempat ditemukannya telur cacing dalam pemeriksaan parasitologis. Schistosoma japonicum ditemukan di vena porta intrahepatik dan vena mesenterica ileocecal. Schistosoma haematobium di vena panggul dan di kandung kemih, serta Schistosoma mannsoni di vena mesenterica rectosigmoid dan cabang intrahepatik vena porta. Daur hidup schistosoma melibatkan hospes perantara seperti siput yang menularkan infeksi kepada manusia. Telur schistosoma dapat ditemukan dalam urin atau tinja penderita, bergantung pada spesiesnya. Diagnosis schistosomiasis dapat dilakukan dengan menemukan telur cacing dalam sampel tinja, urin, atau melalui biopsi jaringan. Pengobatan schistosomiasis menggunakan obat seperti praziquantel atau nirindazol. Pencegahan melibatkan pengobatan massal di daerah endemis, perbaikan lingkungan untuk menghindari pencemaran perairan, dan pemberantasan siput sebagai hospes perantara. Selain schistosomiasis, terdapat juga dermatitis serkarial yang disebabkan oleh Serkaria schistosoma yang hidup pada unggas atau mamalia. Pencegahan dermatitis serkarial melibatkan menghindari kontak kulit dengan air yang mungkin mengandung Serkaria infektif. Serkarial dermatitis atau dermatitis serkaria adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh Serkaria cacing schistosoma yang biasanya hidup pada unggas atau mamalia. Infeksi terjadi ketika Serkaria menembus kulit manusia setelah terdorong oleh sekresi kimia dari kulit manusia. Meskipun Serkaria hewan dapat menyebabkan dermatitis pada kulit manusia, mereka tidak dapat berkembang menjadi cacing dewasa dalam tubuh manusia. Austrobilharzia variglandis adalah salah satu schistosoma penyebabnya yang hidup pada bebek. Dalam daur hidupnya, telur schistosoma dari unggas seperti bebek akan menetas menjadi larva Miracidium di air. Larva ini kemudian memasuki tubuh siput sebagai hospes perantaranya, lalu berkembang menjadi Serkaria. Setelah menjadi Serkaria, mereka mencari hospes definitif. Namun, hanya Serkaria yang menginfeksi kulit unggas yang dapat berkembang menjadi cacing dewasa. Diagnosis dermatitis Serkaria dapat ditegakkan dengan gejala berupa kemerahan setelah kontak dengan air, serta pemeriksaan serologi dan uji kulit. Pengobatan dermatitis Serkaria melibatkan penggunaan antihistamin untuk mengatasi gejala alergi yang muncul, serta antibiotik jika ada infeksi sekunder. Untuk pencegahan, hindari mandi di perairan yang diketahui banyak dihuni oleh siput dan unggas, yang dapat menjadi hospes bagi cacing schistosoma. Kontak kulit dengan air yang berpotensi infektif harus dicegah dengan memakai sepatu atau perlindungan lain saat melakukan aktivitas di area seperti perairan, pertanian, tambak ikan, dan proyek irigasi.